Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Pop Lovers, ketemu lagi bareng sama gue Semi Bastian. Dan seperti biasa nih, kalau udah ngelihat Semi dan juga ruangan seperti ini, berarti gue bakal ngasih tahu bintang tamu kita untuk hari ini di Popcastnya Pop FM Jakarta 103. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu cantik. Kalau misalnya lu pecinta ajang pencarian bakat, pasti bakal kenal sosok yang satu ini. Siapakah dia? Tapi sebelum gue kasih tahu siapa bintang tamu kita untuk hari ini, kita lihat dulu yang satu ini. Nah, Pop Lovers, sebelum kita lanjutin video untuk kali ini, gue mau ingetin nih, jangan sampai lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Terus yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan informasi-informasi kece yang ada di YouTube-nya Pop FM Jakarta. Pop Lovers, seperti yang tadi gue janjiin, hari ini di studio Popcast ya Pop FM Jakarta, kita sudah kedatangan bintang tamu yang cantik. Anyway, kalau misalnya lo penggemar apa sih? Ajang pencarian bakat tuh kan, jadi lupa gue karena kamu cantik banget hari ini. Kamu pasti akan kenal sama beliaunya. Beliaunya tua banget kayaknya. Langsung saja gue kenalin, ini dia Maria. Hai semuanya. Halo. Apa kabar Maria? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, anyway Maria, ini kan seperti yang kita ketahui, kita masih PSBB. Entah itu PSBB A, B, C, D, F, G. Pandemik lah kasarannya. Kesibukannya Maria apa selama PSBB ini? Selama PSBB ya? Kalau awal-awal kemarin sih semuanya sama kan? Cuma karena nggak bisa manggung segala macam, jadi pada bingung. Kalau akhir-akhir ini lagi rilis beberapa project. Oke. Keluarin single, terus juga ada duet kayak gitu-gitu. Oke, wow. Jadi sekarang kita akan ngebahas beberapa proyeknya Maria. Salah satunya adalah single terbarunya Maria yang berjudul Angkasa. Angkasa. Wow. Tapi sebenarnya ini bukan Maria sendirian ya? Enggak, aku duet Sama Elvan. Karena Elvannya ada satu hal, jadwalnya padat banget ya. Jadi nggak bisa bergabung bersama kita untuk hari ini. Tapi sudah terwakilkan sama Maria. Maria, anyway, kalau kita ngomongin Angkasa, itu single yang menceritakan tentang apa sih? Angkasa tuh lagunya bucin. Jadi lu ngomong bucin kenapa natap gue nih? Karena kebetulan gue jadi gitu kan. Merasa sendiri. Iya, di studio ini gue dicap sebagai bucin. Oh gitu. Tapi gue bangga. Siapa tahu jadi presiden bucin ya kan? Oh iya, oke. Berarti cocok banget logo Angkasa nih. Gue udah denger sih. Oh iya, enak gak? Makanan kalian Lagunya enak sedepnya ya. Gimana tuh? Mungkin Pop Lovers yang ada yang belum tahu, Angkasa itu menceritakan tentang apa? Jadi Angkasa itu lagunya tentang nyeritain tentang serunya jatuh cinta kayak gitu sih, kayak lagu-lagu bucin yang ala-ala milenial gitu-gitu. Terus liriknya tuh yang hiperbola, gombal-gombalan gitu, makanya judulnya Angkasa. Karena kita mengambil tema angkasa ini untuk dimasukin ke dalam lirik Angkasa ini buat mengungkapkan apa sih kebucinan itu sendiri, gombal kayak gitu. Nah, ini kan duet nih lu sama Elvan. Nah, kalau boleh tahu, apakah dua orang di sini menceritakan dua-duanya yang bucin, ataukah salah satu di antara mereka, apa cowoknya atau ceweknya? Saling bucin. Dua-duanya. Bucin ketemu bucin, gue nggak tahu dijadinya apa ya. Bucin kuadrat. Guys. Bucin kuadrat, langgeng kayaknya ya. Iya. Tapi to be honest, lu pernah ngerasain jadi bucin nggak? Pernah banget. Pernah. Sekarang? Iya. Baik, curcol guys. Definisi bucin menurut lo, kan banyak orang di luar sana mengatakan bahwa lu bucin banget sih. Mungkin mereka nggak tahu definisinya. Tapi buat Maria sendiri, bucin itu kayak apa sih sebenarnya? Bener juga sih, bucin relatif ya. Iya kan? Pandangan orang ada yang negatif, ada yang positif. Nah, kalau dari Maria sendiri? Kalau dari aku, karena aku orangnya emang kalau udah sayang sama orang, itu nggak bisa nanggung. Oke, dikasih 100% hatinya. Iya, kayak gitu. Jadi emang bucin anaknya. Kadang kan ada yang punya pacar tapi nggak bucin-bucin amat lah gitu, kayak yang penting punya aja, tapi nggak terlalu into ke pacarnya, kayak masih suka lebih mikirin dirinya sendiri atau lebih asik sendiri atau lebih asik sama teman-temannya kayak gitu. Kalau aku tetap sih bagi waktu, cuman kayak nggak tahu ya, kalau aku pribadi apa tuh pengennya, kalau misalnya aku punya pacar, pengennya ke pacar aja gitu, cerita atau apa gitu. So sweet ya guys. Emang bucin anak. Bucin abis ya guys. Nah, tapi pertama kali pas dikasih tahu lu duet sama Elvan, which is kan kayak reunian kan, ketemu lagi sahabat lo yang dulu pernah satu kompetisi bareng. Betul. Gimana perasaan lo? Apakah emang awalnya udah tahu atau emang betul lah gue sama lu atau gimana?
Jadi kan aku sama dia sama-sama di ajang pencarian bakat yang sama. Terus juga kita masuk di satu label yang sama juga. Gue ikut tau waktu itu. Baru gitu. masuk langsung diusir, ya kan? Kasian bet ya. Ya ngomong aja lu fales gitu kan. Udah, mohon maaf, terima kasih. Ketawa lo gue. Dapat pahala banyak hari ini. Terus. Terus habis itu di label kita udah pernah bikin project duet cover, tapi waktu itu nyanyi lagu Señorita dan ternyata responnya bagus. Oke. Terus dari label kita akhirnya ngide apa dibikinin single duet aja kayak gitu. Ya udah, akunya sama Elvan juga oke, akhirnya dapat lagu yang bagus juga. Awalnya aku sempat mikir karena suara aku sama Elvan kan tipenya beda banget tuh. Aku yang apa sih kayak suaranya tuh yang soft gitu, sedangkan kalau si Elvannya kan yang kayak R&B terus timbrenya tebel gitu kan. Tapi ternyata ketemu di satu lagu yang kayak Angkasa itu dan malah justru saling ngelengkapin gitu. Jadi dia sebagai yang strongnya gitu vokalnya, terus aku kayak pemanisnya gitu. Akhirnya jadilah satu lagu bucin yang bisa dinikmati pop lovers sekarang juga. Tapi kalau misalnya pop lovers pengen dengerin Angkasa, apakah sudah rilis? Sudah, tanggal 13 November kemarin. Udah bisa didengerin di seluruh digital platform kesayangan kalian. Di request di radio-radio juga udah bisa. Oke, jangan lupa request juga di Pop FM Jakarta biar Angkasa bisa masuk ke chart Pop 25. Nah, kita ngomongin Angkasa lagi nih. Proses pembuatan. Sebelumnya ini Angkasa yang nyiptain siapa? Ada namanya Kak Bianca Dimas. Jadi mereka pasangan suami istri songwriter gitu. Emang lagunya bagus-bagus. Oke. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri nih, mulai dari lo ngelihat liriknya, kemudian rekaman sampai mastering, sampai akhirnya lu kan udah ada musik videonya kan. Nah, berapa lama tuh kalau boleh tahu? Cepet banget kok, lancar banget itu semuanya. Cuman total mungkin kurang lebih sebulan. Untuk semuanya dan udah jadi. Iya. Oke. Jadi pas dikasih lagunya, akunya suka, Elvannya suka, kita langsung workshop, nggak pakai lama, langsung take vokal, cuma 2 sesi aja. Habis itu nggak lama kita syuting MV-nya. Terus udah bulan November rilis. Tanggal 13 kemarin, terus nanti tanggal 27 rilis MV-nya. Oke, tanggal 27 rilis. Berarti belum ya? Belum. Tapi kalau ngomongin masalah MV-nya nih, gue dapat bocoran, ya kan, namanya Semi Bastian, anak buahnya banyak ya kan, kerucil-kerucil gue banyak. Nah, gue dapat bocoran katanya lu tuh excited banget syuting video klip Angkasa ini. Betul. Why? Karena konsepnya itu kece. Ya? Masuk ibu kali, MC ya bu ya kan? Iya, gimana? Ya bener. Iya. Kamu ke anaknya ya kan? Mohon maaf. Karena konsep MV-nya seru banget kan, sesuai judulnya Angkasa. Jadi kita konsepnya pakai kayak outer space gitu. Terus outfitnya juga lucu-lucu, temanya apa ya? Mungkin karena aku suka aja gitu kan, jadi excited gitu. Tapi konsepnya dari music video ini terserah lu sama Elvan atau emang dari tim? Kita discuss. Oh, discuss. Oke. Nah, berikutnya nih kita masih ngomongin MV-nya nih. Banyak teman-teman kita yang datang di sini, apalagi pas masa-masa pandemik ini tuh berkeluh kesah sama gue. Gue udah berasa hamba-hamba curhat orang ya. Semuanya berkeluh kesah katanya pas pandemik ini mereka yang tadinya punya konsep yang grande-grande gitu kan. Terus akhirnya gara-gara pandemik, social distancing dan sebagainya, akhirnya mereka mau nggak mau syuting di studio biasa dan konsepnya minimalis. Nah, bagaimana dengan Angkasa ini sendiri? Apakah tetap di dalam studio atau di luar studio malah? Kita di dalam studio karena konsepnya pun memang harus dilakukan di indoor. Jadi even nggak pandemik pun kita bakal tetap bikinnya indoor. Gitu. Emang dari konsep awalnya di indoor ya? Karena pakai properti segala macam, terus nanti dikasih efek-efek kayak gitu MV-nya. Oke, wow, jadi penasaran nih. Kalau misalnya pop lovers penasaran, sekali lagi MV-nya bakal tayang dan juga rilis di YouTube tanggal 27 November. 27 November. Krisdayanti ya? Apa menghitung hari. Ya, benar. Dia langsung gitu kayak apaan sih lo gitu kan? Iyain aja. Iya benar. Oh, ini anak milenial nggak kenal sama Krisdayanti jangan. Kenal ya. Kalau Endang Estorina tahu nggak? Maaf. Nggak tahu Endang ya. Sukamti sih. Oh iya benar. Oke, yang ketawa-ketawa berarti umurnya udah tua ya. Iya, mohon maaf jangan tersinggung. Oke, berikutnya Maria. Gue kayak bu guru dosen deh. Maria, tapi kalau ngomongin masalah project lo ini sendiri, apakah ini first project lo atau sebelumnya Maria sudah punya single? Sebelumnya ada single Recycle di album One Million Stars bareng sama anak-anak Rising yang lain. Aku pernah recycle lagu I Will Fly-nya Tante Five. Terus ini single original pertama. Oke, ini single original pertama. That's why tadi yang gue bilang bisik-bisik tetangga itu lu excited banget karena ini mungkin single pertama lo ya. Betul.
Wow, luar biasa. Nah, kita akan flashback ke Maria sebelum akhirnya ada di posisi sekarang. Lu kan berawal dari atau mengawali karir dari mengikuti ajang pencarian bakat, ya kan? Gimana ceritanya akhirnya lu memberanikan diri ikut ajang pencarian bakat yang tingkatnya nasional dan boleh dibilang udah dapat nama juga. Jadi dulu tuh aku penyanyi reguler, aku nyanyi dari kafe-kafe gitu. Terus aku juga host live streaming yang kontennya musik gitu juga. Waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah ada Indonesian Idol. Terus si teman aku si Jody ini ikut, pengen ngajak gitu. Emang dari dulu kayak pengen ikut bareng gitu kan. Tapi waktu itu karena aku masih banyak apa ya? Jody Brisia Jody atau? Iya. Oh. Temennya Jody juga ya? Iya kan sama-sama dari Jogja. Oke. Dulu reguler di apa tempat kabar yang Rek sama. gitu ya. Rek itu Surabaya. Surabaya ya. So tahu banget tuh aku. Bener. Jadi gimana? Hilang fokus gue. Jadi gimana gue? Ih lucu ya. Gitu. Anaknya tuh sopan banget ya. Iya bener. Ketawanya aja kalau istilah HP tuh poliponik ya. Iya kan? Ketawanya poliponik loh. Oke, lanjut. Lu nggak tahu poliponik? Ya Allah, dia lahir di era BBM apa ya? Lu taunya ping-ping doang ya berarti ya? Astaga, lu belum ngerasain sih punya HP nih bisa bikin nada sendiri. Oh dimarahin sih. Iya kan? Enggak bukan, emang gue dari Batak jadi kayak gini. Macem mana bah? Nggak tahu. Oh itu namanya poliponik. Oh I know that. Gitu. Nokia kan? Of course. I know that. Of course. Ya, tahu kan? Oh aku kan nggak tahu namanya. Oh, Oke. Makanya kenalan dong, jangan gengsi dong kalau gitu. Oke, lanjut. Semakin melebar. Saja ngebelokin. Iya benar. Terus tadi aku lagi ngomongin apa ya? Kita ngomong apa tadi? Gue juga lupa. Gara-gara poliponik. Oke. Apa tadi? Jogja. Oh iya benar. Brisia Jody. Temennya Jody. Maaf ya Jod Oke. Terus apa namanya? Akhirnya dia ikut idol, tapi karena waktu itu aku masih reguleran tuh seminggu 5 kali. Oke, jadi akhirnya yang ikut idol cuma Jody, Ya lu jadi nggak aku ikut. kayak masih ntar udah sayang ninggalin kerjaan gitu. Oke. Tapi karena aku fans berat Ariel Noah, setelah idol selesai kan kabarnya ada Rising Star nih. Yes. Terus tahun lalunya kan Rising Star jurinya si Ariel. Terus aku nanya gitu sama orang-orang, jurinya ada lagi nggak ya? Gak cari-cari tahu belum ada gitu kan. Tiba-tiba ada tuh announcement Rising Star, jurinya Ariel lagi. Langsung tuh semua orang ngasih tahu aku, ini jurinya Ariel lagi. Terus aku, nggak bisa nih, nggak bisa nih. Akhirnya lu memutuskan untuk ikut Rising Star. Oke, dan masuk ke Rising Star. Ketemu sama Ariel. Betul. Terus apa perasaan lu pas tiba-tiba nyanyi? Kalau menurut gue ya, to be honest, acara pencarian bakat yang paling menegangkan Rising Star. Iya kan? sih, Karena benar. di kandang kan lu kan? Iya benar. Jadi lu nggak bagus suaranya, kandangnya nggak buka kan? Iya, jadi nyanyinya tuh Kandang bukan sih? layar interaktif guys. Layar tancep guys. Salah pak? Layar apa namanya? Interaktif. Layar interaktif. Itu bahasa milenial ya. Oke, kalau misalnya presentasinya nggak, itu kan Jadi nyanyinya tuh kepikiran gitu kayak ini kapan ngebuka? Oh nggak ngebuka ya udah berarti nggak lolos gitu. Kalau idol kan kayak ya udah nyanyi aja. Ntar dikomentarin apa gitu. Masalah lolos apa enggaknya ntar belakangan lihat Yang voting penting- SMS. betul. Kalau kita kan langsung tuh ditentuin saat itu juga pas kamu nyanyi kamu lolos atau enggak ditentuin saat itu juga. Kalau nggak ngebuka berarti nggak lolos. Kalau ngebuka berarti lolos. Nah itu yang pengen gue tanyain. Bagaimana perasaan lu yang ada di panggung Rising Star Indonesia yang pastinya tadi kan lu bilang ke compare antara Idol sama si Rising Star ini. Apakah lu memikirkan dua cabang nih? Lu perform bagus atau gimana nanti hasil gue ya? Perasaan lu gimana tuh waktu nyanyi pertama kali di Rising Star itu? Kalau aku karena Nothing Tulus kan ikut itu, jadi aku nggak kepikiran kayak, ayo please kebuka nggak gitu kayak. Aku masih nggak tahu gimana cara ngehandle nervous karena satu ada Boril, kedua itu pertama kalinya aku ikut ajang pencarian bakat nasional. Oke. Terus apa ya? Aku nih orangnya kan grogian, jadi udah mau nyanyi nih. Kalau di Rising kan di layarnya itu ada countdownnya sebelumnya Ya, kan kayak tit gitu ya. 3, 2, 1 dan itu suaranya gede banget kayak bung itu kayak makin kayak gimana nih Jangan makin bilang gitu. lu udah nol tap gitu. Iya rasanya kayak pengen 3, 2 benar rasanya pengen gitu. Ih, orang gila kayak gitu. Ini serius kagak sih peserta gitu kan? Dipikir idol coba lagi award ya. Ya kan? Terus. Kayak jadi kayak di 3, 2, 1 ayo mau nggak mau nyanyi siap nggak siap nyanyi rasanya kayak digituin gitu kan. Tapi ya udah akhirnya nyanyi aja gitu. Tapi enaknya ditutupin kita jadi nggak bisa ngelihat muka Ekspresi juri ya. sama penonton ngelihat Ya. kita tuh gimana gitu. Jadi kepikiran sendiri. Cuman kalau ada yang nge-yes gitu baru kayak siapa nih yang nge-yes gitu. Jadi kadang bikin salfok sih. Jadi yang penting konsentrasi aja.
nggak usah mikirin layar ini kebuka atau enggak, yang penting kasih yang terbaik aja gitu. Oke, nah pas ingat gak itu kan ada Ariel jadi judges ya waktu itu. Komentar Ariel, which is yang lu idolain banget, yang paling berkesan. Boleh komentar yang negatif atau yang positif buat lu? Kalau yang positifnya, Kak Baril bilang karakter suara aku kuat banget. Jadi waktu itu aku sempat nggak lolos. Tapi juri itu punya hak, apa ya, kalau di Idol itu namanya hak veto. Kalau di Rising Star namanya wild card. Jadi kayak jurinya berhak narik peserta yang dia suka untuk masuk lagi. Gitu. Dan aku dapat wild card itu dari Ariel juga. Ya. Jadi mungkin karena aku grogi kan, jadi masih suka apa ya, getar nyanyinya, nervous gitu-gitu. Tapi kayak Kak Baril yakin sama kemampuan aku, katanya aku punya karakter yang kuat. Akhirnya aku ditarik lagi masuk, dapat wildcard dari Kak Baril gitu. Oke, wow. Anyway, kita balik lagi ke project lu yang terbaru ini, yaitu Angkasa. Nah, kalau ngomongin tadi udah oke lah, take vokal, kemudian udah mastering, kemudian udah syuting music videonya. Nah, sekarang lagi tahap promosi. Nah, sebelumnya nih, pada saat lu ditawarin untuk ngisi single Angkasa, which is kan lu pasti akan nge-share sama orang-orang terdekat lu kan. Gimana reaksi orang-orang terdekat lu, terutama untuk keluarga lu sendiri? Aku seneng sih responnya teman-teman, keluarga, dan netizen juga pada bagus-bagus tentang lagu Angkasa ini. Jadi apa ya? Ya semakin yakin aja gitu kalau nanti next single aku jadi lebih semangat aja gitu buat ngerjain next projectnya. Nggak setengah-setengah ya? Karena responnya pada baik-baik. Oke. Nah, ngomongin single Angkasa, lu kan udah paham banget lirik per liriknya nih, yang katanya bucin, dan mungkin pop lovers juga udah penasaran kayak gimana sih singlenya, dan sampai detik ini belum dengerin single Angkasa ini. Boleh nggak gue tanya sama lu sebagai penyanyi aslinya, dari lirik awal sampai akhir, menurut lu lirik mana yang paling nancep di hati banget? Coba nyanyiin sedikit dong sama pop lovers. Di part aku sih, di chorusnya. Yang gimana? Kamu tak perlu kau tetap bintang, sinarmu lebih cemerlang, selamanya kita hias angkasa. Waduh, gombal banget ya. Tapi kayaknya nggak pantas duet sama siapa namanya, Elvan deh. Kenapa? Lu pantasnya duet sama Denny Cagur. Kenapa? Abis sama-sama joga, sama-sama gombalnya ya kan? Maaf Pak, beda server. Oh, beda server ya. Pelawak. Bener pelawak. Kan siapa tahu pelawak bisa jadi bintang tamunya atau model video klipnya ya kan? Oke, pop lovers, jadi buat lo yang belum dengerin single terbarunya Maria, bisa langsung dengerin di Spotify, Joox, dan pokoknya yang lainnya deh. Ya kan? Di apotek ada nggak? Bukan obat. Oh, bukan obat ya. Siapa tahu apoteknya dengerin lagu lu ya kan? Iya gitu. Nah, langsung aja sekarang juga, atau mungkin yang pengen lihat music videonya, nanti bakal dirilis di YouTube-nya siapa? YouTube-nya Warner ya Kak? Ya, di YouTube-nya Warner Music Indonesia, guys. Stay tune. Oke, Wonder Music Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu Centang Biru, cerita tentang bintang tamu. Jadi tim kreatif kita, karena namanya tim kreatif, jadi sangat amat kreatif. Saking kreatifnya dia menyerahkan ke gue, ya. Siapa yang disebut tim kreatif di sini, guys? MC iya, nyari berita artikel iya, edit juga gue. 2 digit soalnya gue. Oh gitu. 2 digit. Wow. Nama gue Sam gitu doang. Malah ya kan. Oke, jadi ada beberapa berita atau artikel tentang Maria yang sudah mungkin pop lovers sudah pernah membaca, pop lovers sudah pernah tahu beritanya, tapi namanya netizen kan baru membaca aja dan berspekulasi. Belum ditanyain langsung sama si empunya berita. Kita akan bahas satu persatu artikelnya. Satu persatu, orang satu doang artikelnya. Biasa penyiar. Oke. Maria. Ada artikel yang mengatakan bahwa Maria nyaris tidak lolos di Rising Star, dibully katanya, cuman menang cantik. Bagaimana perasaan Anda? Coba, hai saudara tersangka. Ini udah kayak di sidang ya. Waktu awal-awal sih masih hard feeling ya, karena kan aku benar-benar baru pertama kali ikut. Mungkin kalau yang udah pernah kayak udah biasa lah. Saya kemarin-kemarin juga gitu. Pasti karena apa ya, menurut aku semua kontestan itu pasti ada yang suka, ada yang enggak gitu. Yes, setuju. Ya kan. Nah, terus
karena aku baru pertama kali dan gak pernah kepikiran hal itu, akhirnya ya udah pas baca-baca masih kayak, emang aku kayak gitu ya, mesti gitu, kayak masih hard feeling, masih nangis gitu. Tapi Minder nggak sih abis itu kayak ngerasa insecure? parah. Oke. Aku habis itu kayak sempat nggak mau nyanyi. Oh iya, waktu itu kan lu curhat sama gue kan, yang gue nguatin lu loh, lu lupa kan? Yang gue sabar, kamu pasti bisa, ya kan? Ya kan, lupa lu pasti kan? Lupa kan? Gini nih orang udah terkenal suka lupa sama yang udah support, ya kan? Kesel deh, gue masih nyimpen nomor WA lu loh. Nih Maria Simorangkir. Udah Bukan Maria ini, maaf salah server lagi. Oke lanjut kakak, berikutnya. Sempet nggak mau nyanyi, sempet minder gitu. Oke. Kayak bahkan nggak mau main sama teman-teman penyanyi yang lain gitu. Kayak aku di situ bener-bener ngerasa kayak gila, ternyata selama ini aku tuh nggak bisa nyanyi. Aku tuh nggak bisa nyanyi, soalnya aku tuh jelek. Aku tuh bukan apa-apa gitu. Aku tuh kotor, aku jijik sama kamu gitu ya. Iya. Ya ampun, aku tuh butiran debu banget. Ini nyanyi bukan sinetron ya? Oh bukan ya? Iya benar. Kan ini audio visual, siapa tahu ada yang gitu. Lihat kita gitu kan. Sekali gue main sinetron casting gagal mulu, gue udah nganter jam 4, pulang jam 4 lagi, gagal mulu. Lanjut. Gimana nggak gagal ya guys? Iya benar, rezeki gue di MC Joy. Lanjut. Iya gitu, sampai dibilang juga sama teman-teman, kamu jangan ansos gitu. Ayo sini main. Kenapa kamu teh gitu? Aku sempat nggak mau cerita juga awalnya, dipendam aja sendiri gitu kan. Sampai akhirnya karena aku diajak duet sama Kak Boril, itu kan sebenarnya udah dari lama tuh soundingnya. Itu tuh di beberapa teman dekat aku yang aku ceritain aja gitu kan. Terus pada bilang gini, kalau kamu tuh nggak bisa nyanyi, kamu nggak punya kemampuan, nggak mungkin seorang Ariel Noah ngajakin kamu collab gitu loh, ngajakin kamu nyanyi gitu. Ngapain dia nggak ngajak yang lain aja gitu? Kenapa kamu? Coba deh kamu pikir kayak gitu. So aku kayak iya juga ya gitu. Tapi kenapa orang tuh pada ngomong kayak gini? Ya udah, namanya juga haters, mereka tuh nggak tahu value kamu aja kayak gini gitu segala macam. Udah kamu harus lebih pede nyanyi aja gitu. Akhirnya aku dikit-dikit mulai mau nyanyi lagi, dikit-dikit meskipun nggak pede. Terus lama-lama makin kesini project sama Ariel udah rilis, aku juga udah rilis single. Terus juga kalau udah rilis single kan melalui proses rekaman itu ketemu sama produser, sama A&R segala macam. Terus aku dikasih tahu, suaramu tuh gini loh, kamu tuh kuat di ini. Di situ baru aku kayak, oh, orang-orang yang pada ngomong aku nggak bisa nyanyi segala macam itu orang yang bukan siapa-siapa, yang kayak mereka tuh sama. Waktu itu gue juga dikasih tahu kamu tuh kuat ngangkat beban, kamu tuh kuat dorong gitu. Ada tapi Rai kali bapak ya. Gue buktinya gue bisa wawancara artis-artis sekarang. Kenapa Ya bapak nggak kan? ikut MasterChef aja sih? Iya gue nggak bisa nanya. Mohon maaf. Gue ikutnya kemarin Akademi Pelawak Indonesia. Berhubung TPI udah nggak ada, jadi gue nggak daftar. Sekarang jadinya MNC ya. Kirain katanya mau ikut Indonesia Open, tapi pas dia datang, iya kan mau ikut Indonesia Open, tiba-tiba pas dia datang udah Indonesia close. Udah close. Nah, itu dia Kak. Kelamaan share dulu gue. Oke, lucu dia ya. Udah jangan keluarkan potensimu. Nggak usah jaim di sini mah, ya kan? Nggak usah jaim. Semua orang tahu kalau Maria itu sebenarnya bocor, ya kan? Rating lo di sini lumayan kan? Rekening lu tambah coy, ya kan? Ya kan Bu? Ya, maaf. Single kali Bu buat gue Bu. Oke lanjut. Tadi ngomong apa? Lupa mulu kan? Iya, yang tadi apa ya? Masalah itu. Oh iya, ingat kok, ingat sendiri kok. Terus Lanjut. ya udah. Untung cantik ya. Terus Semenjak itu aku mulai percaya diri lagi gitu, kayak oh ya udah nggak usah didengerin orang-orang yang pada nge-hate itu. Mereka bukan siapa-siapa, mereka bukan di bidang musik, mereka nggak ada korelasinya di hidup aku, nggak ada peran apa-apa gitu juga. Yang orang-orang sahabat Boril, terus kayak produser, A&R segala macam orang-orang label gitu aja mengakui kemampuan aku, kok aku bisa gitu. Ya udah nggak usah didengerin. Dan sekarang aku tuh kalau baca udah kayak apaan sih gitu. Kalau emang ngeganggu banget blok aja. Oke, tapi sampai detik ini lu masih bacain komentar-komentar di media sosial? Karena ada beberapa public figure yang gue tanyain, mereka lebih memilih untuk ya udahlah nggak usah direwes daripada nanti gue kepikiran, akhirnya gue mengganggu konsentrasi dan juga produktivitas gue. Nah, lu sendiri tipe orang? Aku baca. Oh, tabah sekali hatimu nak. Banget. Oh iya benar-benar. Batu banget hatinya. Benar. Tapi nggak dipikirin atau dipikirin? Enggak. Dulu dipikirin, sekarang udah kayak
Karena sekarang hate komennya pun juga sedikit sih, nggak kayak dulu gitu. Kalaupun ada hate komen, apa ya, kayak aku ketawain aja gitu. Cuma lah kayak temen aku kayak ya deh ban sih gitu. Udah nggak gimana. Oke, ya benar, karena haters kan hanya melihat lu di layar TV, belum mengenal lu secara real. Kayak gue kan udah ketemu lu asli nih, jadi gue bakal ceritain nanti ke haters lu, ih baik kok, cantik gitu, ya kan? Masih nyimpan kan nomor rekening gue kemarin? Terima kasih. Oke, centang biru yang kedua. Apa tuh? Penyanyi Maria Eka senang bisa berbagi kebahagiaan dengan anak yatim saat Ramadan, dan katanya Maria juga belajar puasa. Ya enggak, lu dong. Gue berasa siaran sama Raisa bahasa kalbu deh. Ya kan? Oh, sopo kowe gitu kan. Ayo macan. Ya kan? Ih lucu loh. Lucu kan? Lu baru tau kan dia kayak gini kan, Sengklek. Dia temen gue zaman TK. Kayak gini nih kelakuan, masih sama aja ya kan. Lanjut. Apa tadi? Puasa. Oh iya. Masih waktu itu aku apa namanya ya itu ya, acara amal gitu pokoknya di salah satu panti asuhan. Terus itu kan waktu bulan puasa, ditanyain udah pernah puasa belum? Aku bilang belum sih, tapi nyoba pernah gitu dulu waktu, namanya juga anak kecil kan. Terus tetangga teman-teman pada puasa gitu kan. Aku kan gak enak ya kalau makan sendiri gitu ya. Enak-enak aja gue mah, karena gue orangnya pelit makan sendiri. Ngadi lu, nggak ada akhlak gue. Oke, lanjut. Terus ya udah, akhirnya aku nyoba gitu, yang pada nggak makan ikutan gitu. Aku mah kalau nggak makan kuat, nggak minum ya nggak kuat tuh hausnya. Oke, jadi intinya adalah lu bukan belajar puasa tapi menghargai umat muslim yang sedang berpuasa. Oke. Wow, luar biasa. Anda tenggang rasa dan juga apa namanya saling menghargainya tinggi ya. Oke, pantesan rezekinya murah loh. Murah rezeki maksudnya bukan rezekinya murah ya kan. Agak beda ya, Bu. Ya, maaf guys, murah rezeki. Murah rezeki, amin. Rezeki murah jangan. Netizen tuh suka agak sedikit julid kalau salah ngomong sedikit aja langsung apaan sih lu gitu kan. Oke, apalagi fanbase-nya dia luar biasa loh. Guys, jangan bully gue. Oke. Jadi mau apa ya, gue lupa deh guys. Jadi intinya adalah pada saat bulan Ramadan, lu karena lagi ada di panti asuhan dan karena lu menghargai umat muslim lagi berpuasa, akhirnya lu ikutan puasa juga. Oke, dan katanya lu senang berbagi. Apakah ini kan umur berapa sih kalau boleh tahu? 23. Udah dikasih tahu sama orang tua dari kapan lu senang berbagi? Kayak gitu-gitu. Enggak ada dikasih tahu. Ya udah, cuman inisiatif aja gitu ya. Oke, pantes ya. Nasibnya baik aja kayak gue kan. Berbagi kasih sama yang lain gitu sih, ya kan? Oke. Tapi Pak, itu berbagi kasihnya lain. Gimana nih, enggak diputus? Ini nih kayak gini, anak-anak milenial yang enggak update berbagi kasih, maksudnya kan sesama orang lain yang membutuhkan. Kasih itu bukan melulu sama pacar. Pantesan lu bucin ya kan? Apa-apa ke pacar mulu ya kan? Habis disambunginnya diputusin ya. Oh iya benar. Itu dia guys, centang biru kita untuk hari ini. Dan sekarang kita akan membahas lagi single-single dari Maria. Oke, sebelum kita pamitan, gue pengen nanya nih sama lu nih Maria. Apakah ini kan lu duet kan? Apakah ada project atau mungkin rahasia lain setelah ini? Lu udah mempunyai project lain? Mungkin single kah? Atau duet lagi kah? Atau trio sama gue ngajakin gue? Atau gimana? Kalau yang setelah ini aku ada rilis collab sama DJ Korea. Wow. Tapi yang nyanyi aku sendiri. Terus nextnya ya pengen ngeluarin single sendiri juga. Kemungkinan kalau potensinya bagus buat dilanjutin, nanti mungkin bakal ada single kedua lagi sama Elvan. Oke. Wow, luar biasa. Berarti hidup lu tuh udah tertata banget ya. Abis ini udah ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu kan. Cuman kita belum tahu bakal rilis kapan. Iya. Kalau konsepnya percintaan lagi kah, bucin lagi kah, atau mungkin patah hati? Kalau sama Elvan sih kemungkinan lagunya cinta. Kalau enggak bucin, kalau enggak patah hati. Ini kan sama-sama lagu cinta tuh. Ini cuma dua itu. Antara itu. Tapi kalau menurut gue ya, kalau misalnya lu udah chemistry nyambung sama Evan, kenapa nggak diterusin? Dan misalnya nih pecinta musik Indonesia udah suka sama kalian berdua, kan bisa aja nanti the next Irwansyah sama Acha, ya kan? Tahu nggak lu Irwansyah sama Acha? Tahu Apa Pak. judulnya coba? My Heart. Ih pinter, udah lahir berarti ya. Udah Ya. Yalah, emang gue bocil banget gitu kan. Intinya seperti itu, karena kan di luar negeri juga ada, di sini Indonesia kan sekarang udah nggak ada lagi kan yang bener-bener duet yang apa ya dikenal masyarakat long last. Siapa tahu lu sama Elvan.
Makanya yang tadi aku bilang kalau sekiranya berpotensi bagus buat dilanjutin, karena aku sama Elvan tetap punya idealisme sendiri kan. Ya. Jadi dia musiknya gimana, aku musiknya gimana, sebenarnya kita beda itu tadi. Jadi pasti masing-masing punya keinginan juga buat ini indie genre-nya sendiri-sendiri kayak gitu. Oke. Wow, sambil menyelam minum air. Betul. The power of cuan intinya itu ya. Luar biasa. Thank you sekali lagi Maria, dan sebelum kita closing, kita ada segmen yang ketiga nih guys. Ini adalah segmen gratis, games bareng artis. Yeay. Kira-kira gamesnya apa? Simple aja, lu harus menjawab pertanyaan. Ini nama gamesnya adalah Games Alumni Hati. Udah pernah pacaran berapa kali anyway? Tuh, gila banyak banget. Berapa? 3 kali. Pas lah intinya ya. Karena gue pernah ngadain kuis alumni hati ini, kuis games alumni hati. Ternyata bintang tamunya belum pernah pacaran. Waduh. Akhirnya mikir lagi nih apa ya, handal lah. Spontanitas, ya value naik. Cuman lagi kan gue ya kan, tetep lah sekarang kontrak lanjut. Aku minum dulu deh. Minum lupa. Tadi mau closing guys, 103 guys. Oke, baik. Nervous kan, jadi haus. Enak kan? Enak. Kalau itu varian karamel, kalau ini strawberry. Ini kolak. Kolak? Oh, itu rasa kolak berarti. Cuman ada di 103 Pop FM Jakarta. Pengen minuman ini, datang ke Pop FM ya. Wah, gokil, rasanya enak banget sih guys. Padahal warnanya putih, tapi enak banget rasanya. Oke, kita mulai games alumni hati. Jadi ada 35 pertanyaan. Gila, dikit juga. Tapi dikit juga. Nantang ini cewek ya kan? 35 pertanyaan, tapi gue cuman kasih kesempatan lu milih 5 nomor. Jadi ini ada soal nomor 1 sampai 35. Nah, gue cuman kasih kesempatan lu 5 nomor aja, dan lu wajib jawab jujur di sini. Aku belum belajar. Apaan ini, emang panas belajar? Ujian nasional kali ya. Panas tahun kita ya, Bu ya. Coba ya kan? Tapi muka muda kan? Jujur lo ya kan? Naksir lagi ntar habis ini Ibu ya kan? Oke. Panas. Coy, keceplosan edit ya. Oke, enggak apa-apa biar seru. Oke, tua bet ya gitu deh. Oke, 1 sampai 35 lu wajib lu wajib pilih 5 nomor dan wajib jujur. Karena kalau misalnya lu enggak jujur, ini Spider-Man patung-patungnya akan bergerak. Ya. Betul. Sekarang nomor yang pertama yang lu pilih. Nomor berapa? 7. Nomor 7. Kenapa lu pilih nomor 7? Tahu, random. Random aja ya. Mampus nih. Jujur ya. Nomor 7. Coba ceritakan sama Pop Lovers. Jangan ngarang. Demi Allah. Astagfirullahaladzim. Baca sendiri deh. Enggak. Kenangan indah bareng sama mantan. Harus sebutin kenangan indah apa yang pernah lu lakuin sama mantan. Banyak banget. Soalnya mantan aku yang pertama 6 tahun pacarannya. Oke. Putus karena diselingkuhin. Kok tahu sih cenayang. Kalau waktu dulu curhat sama gue malam-malam jam 2. Udah gue tidur lu ganggu-ganggu gue lagi. Ya kan? Kenangan indah. Sama mantan terindah deh. Sama mantan terindah. Satu aja. Ya, oke. Satu susah ya, yaudah 3. Waduh. Ya udah 1 aja. Bisa 2 tahun ini ceritanya. Kok nggak kepikiran ya? Mungkin pertama kali lu makan di kaki 5, kan itu indah juga kan. Terus apel dibawa ke pasar malam atau apa gitu yang unexpected gitu. Enggak sih, dia bantuin aku. Jadi dia tuh suka bantuin tanpa harus diminta. Bukannya aku Beli kali ya dia. Jadi inisiatif cowok yang suka membantu dengan tulus kayak gitu loh. Kayak misalnya aku kan dulu tinggal sendiri, cari uang sendiri kayak gitu kan. Jadi pindah-pindah kos gitu-gitu kan. Dia tuh bener-bener bantuin aku. Aku kan tinggal sendiri. Jadi dibantu angkat-angkat waktu itu. Kamar aku tuh di lantai 4. Dan itu pakai tangga itu yang curam gitu loh. Okay. Terus naik turun bawa barang gitu. Dan lu ngelihat dia membantu dengan tulus dan ikhlas. Gak lihat Pak, saya juga ini bawa. Ya kan lihat, masa lu meraba-raba? Iya benar juga. Lihat dia maksudnya. Gitu. Oke. Dibantuin, terus aku butuh apapun juga dibantuin kayak gitu sih. Lebih ke itunya ya, kalau kenangan spesifik sih. Semuanya indah ya. Saking banyaknya. Oke, makanya putus jadi nggak banyak kenangan indah ya coy. Banyak banget. Oh, banyak banget. Banyaknya jadi nggak tahu mau nyomot yang mana. Oke, baik. Intinya itu
Kenapa kenangan indah pindahan kos ya? Tapi ya nggak apa-apa sih. Bukan itu poinnya, tapi dia membantu, Rela membantu tulus, anaknya gitu. tuh tulus. Ya iyalah mantan lu Kang Gojek ya kan. Itu bantu-bantu. Lanjut pertanyaannya. Ya, oke. Pertanyaannya nomor berapa yang kedua? 12. Itu nomor favorit gue loh. Nomor 12. Lo harus sebutin siapa nama mantan terindah lo. Hey, mantannya Maria, lo nonton nih di sini nih ya. Yang nggak dipilih cemburu. Demi Allah nih gue lihat lo. Sebutin mantan terindah lo. Namanya aja, nggak usah pakai alasan. Kasihan ih. Ya udah. Kok kasihan? Kan mantan terindah, berarti dia. Kasihan pacar aku sekarang maksudnya. Oh, nggak apa-apa kan ini kan game. Oke, ya kan? semoga Jangan ya. ngaco ya. Jangan ngaco ya. Siapa namanya? Yuda. Yuda Keling. Bukan, Oh nama bukan, Keling, terus Pak. siapa? Kaget gue ya kan. Yuda hebat banget selera lu. Kelihatan Lu kan ngefans di angkatan mana berapa? ya? Gitu kan. Kelihatan kan angkatan berapa gitu. Taunya Yuda Keling gitu kan. Yuda Keling stand up comedian anak muda coy. Oh, emang iya ya? Iya. Kok ibu aku tahu? Ibu lu tahu? Ibu lu berarti sense of humornya tinggi. Iya, bener, Gitu. Aku kira itu ini jadul-jadul. Soalnya ibu aku ngomong Yuda Keling gitu. Aku nggak Kalau tahu. jadul tuh Bokir. Tuh, terus Suzana. Dia ingin membuktikan kalau dia tua. Ya, gitu. Yuda namanya ya. Oke, Yuda. Ketiga nomornya. Woi. Kelima coy. Oh, nomornya. Nomor ketiga. Pede banget ya. Kirain nomornya mantan Perempuan juga aku. pede. Ngadi-ngadi loh ya kan. Kirain nomornya mantan aku gitu. Oke, lanjut pertanyaan Jadi ketiga. baru 2 ya? Ya, 7, 12. Boleh mundur nomornya? Oh, boleh maju, ini kan kehidupan, kadang maju, kadang mundur, ya kan? Betul, betul. Mm-mm. 22. Agak lama. Itu maju Bu, mohon maaf. Ya kan terserah saya. Oh iya benar, menurut lu ya. 22. Pernah nggak udah jadi mantan terus jadi musuh? Atau selama ini lu sama mantan bersahabat semuanya? Musuh sih enggak, berjarak sebentar mungkin iya. Tapi Oke. musuh sih enggak. Mantan keberapa? Nggak usah sebut nama. Yang pertama. Yang pertama Yuda ya? Ya karena kan dia putusnya kan tadi yang Oke. terus selingkuh. Jadi ya sempat Mm-mm. berjarak. Oke, gue tahu banget ya. Ini Dia dikorek lupa ya, Bu. soalnya lu dulu curhat sama gue tapi lu lupa sama gue sekarang. Ini ntar Oke. pacarnya si Yuda bete nih nonton. Pasti Nah, pacar gue emang dibahas. namanya Yuda dia doang. Oh, iya. Kan banyak ya kan? Oke, lanjut. Ketiga. Keempat. Nomor 31. 31. Nih. Apa yang pengen lu sampein buat mantan-mantan lu? Mantan-mantan. Semuanya dong. Masalahnya Semuanya. nih mantan 1 dengan mantan 2 nih beda banget. Jadi kayak apa yang pengen aku ngomongin ke mantan 1 sama Ya udah, jelasin aja di sini, masih banyak waktu kok, tenang ya aja. udah untuk mantan Jangan yang sedih, pertama jangan sedih. aja deh. Mm-mm. Ya, Semoga hidupmu baik. amin. Semua cita-cita, semua goals kamu tercapai. Semoga bahagia sama pacar kamu sekarang. Semoga bahagia terus, sehat terus. Kayaknya lu sayang banget sama dia dulu ya? Banget. Ya kan, diputusin gara dia selingkuh ya? Aku yang mutusin. Iya, karena dia selingkuh kan waktu itu. Di perempatan ono kan? Ketahuan. Kira anak pang kali ya mantan gue. Jembatan Ancol kali ya kan? Sama Ozi Saputra ya kan? Lu tahu nggak Ozi Saputra? Setan gundul. Searching aja di sini. Lucu banget. Kayak Setan paling lucu tuh dia. Gak ada lagi. Lanjut terakhir. Terakhir nomor 9. Nomor 9. Nih, ya ini mah udah ketebak. Masih sayang enggak sama mantan? Terserah mantan yang kemana. Yang kemana? Yang keberapa? Yang ke satu deh Yuda, jujur. Aku udah ikhlas. Meninggal kali dia. Iya, maksudnya udah mengikhlaskan hubungan kita yang sudah tinggal kenangan gitu. Oke, wow. Terima kasih Maria sudah menjawab jujur. Buktinya patung-patung di depan kita nggak bergerak. Nanti jujur terus gitu ya. Oke, sekali lagi sukses Maria. Dan sebelum Terima closing, kasih. apa yang pengen Maria sampaikan untuk pop lovers dan juga fanbase-nya Maria? Untuk semua teman-teman Bob lovers semuanya, jangan lupa streaming terus lagu Angkasa di seluruh digital platform kesayangan kalian dan juga bisa di request di radio-radio di Pop FM Jakarta juga. Request terus, streaming terus pokoknya. Terima kasih sudah mencintai lagu Angkasa. Oke deh, thank you sekali lagi Maria. Ditunggu karya-karya berikutnya dan kalau misalnya sudah luncur single yang berikutnya, datang lagi ke Pop FM Jakarta.
Sukses untuk angkasanya. Kalau begitu Pop Amin. Lovers, saya Bastian harus pamitan dari podcastnya Pop FM Jakarta. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.